Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Saida dari kelas NR4 Universitas Pancasakti Bekasi, Prodi PG PAUD dengan NIM 18620700027. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah perencanaan pembelajaran pendidikan anak usia dini dengan dosen pengampu Dr. Irma Yuliantina MPD. Apa itu KTSP? KTSP singkatan dari kurikulum tingkat satuan pendidikan. KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun, dikembangkan, dan dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan dengan memperhatikan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang dikembangkan Badan Standar Nasional Pendidikan. Tujuan KTSP. Tujuan melaksanakan kebijakan kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah untuk mewujudkan kurikulum yang sesuai dengan kekhasan atau karakteristik, kondisi, potensi daerah, kebutuhan, dan permasalahan daerah, satuan pendidikan, dan peserta didik dengan mengacu pada standar nasional yang tercantum dalam standar isi. Mengapa KTSP? KTSP diperlukan sebagai acuan atau panduan bagi lembaga untuk 1. Meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengembangkan kurikulum. 2. Mengelola dan memberdayakan sumber daya yang tersedia. 3. Meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam pengembangan kurikulum melalui pengambilan keputusan bersama. Konsep dasar KTSP. KTSP disusun dan dikembangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ayat 1 dan 2 sebagai berikut. Pengembangan kurikulum mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Karakteristik KTSP. 1. Berorientasi pada disiplin ilmu. 2. Berorientasi pada pengembangan individu. 3. Menganalisis kepentingan daerah, mengakses kepentingan daerah. 4. Merupakan kurikulum teknologis. Adapun kerangka dasar kurikulum ada 2. 1. Kelompok mata pelajaran yang terdiri dari kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kewarganegaraan dan kepribadian, ilmu pengetahuan dan teknologi, estetika, jasmani, olahraga, dan kesehatan. 2. Prinsip pengembangan kurikulum. 1. Berpusat pada potensi, perkembangan, dan kebutuhan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. 2. Beragam dan terpadu. 3. Tanggap terhadap ilmu perkembangan teknologi dan seni. 4. Relevan dengan kehidupan. 5. Menyeluruh dan berkesinambungan. 6. Belajar sepanjang hayat. 7. Seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Contoh pengembangan materi pembelajaran disesuaikan dengan karakteristik di RA Al-Hidayah 3. Program pengembangan nilai agama dan moral. Kompetensi yang dicapai KD 1.1 mempercayai adanya Tuhan melalui ciptaannya. Materi pembelajarannya. 1. Mengenal sifat Allah sebagai pencipta. 2. Mengenal ciptaan-ciptaan Allah. 3. Membiasakan mengucapkan kalimat thayyibah. 4. Mengenal Asmaul Husna. 5. Membiasakan menghafal ayat kursi. 6. Membiasakan menghafal 3 ayat terakhir dari Quran Surat Al-Baqarah. Program pengembangan kedua sosial emosional dengan kompetensi yang dicapai KD 2.8 memiliki perilaku yang mencerminkan kemandirian. Adapun materi pembelajarannya. 1. Pemahaman tentang mandiri. 2. Perilaku mandiri. 3. Cara merencanakan, memilih, memiliki inisiatif untuk belajar tanpa harus dibantu atau bantuan sepenuhnya. Selanjutnya, pembiasaan anak membantu pekerjaan rumah. Terakhir, struktur kurikulum satuan pendidikan. Struktur kurikulum merupakan pola dan susunan materi pembelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran.
kedalaman kompetensi yang harus dikuasai peserta didik sesuai dengan beban belajar yang tercantum dalam struktur kurikulum. Kompetensi tersebut terdiri atas standar kompetensi dan kompetensi lulusan. Mungkin penjelasan dari saya dicukupkan sekian. Mohon maaf atas segala kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.